Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Mustafa Channel, akan memberikan informasi lanjutan dari materi pembuatan kuis interaktif melalui media PowerPoint. Banyak sekali request kapan lanjutannya, ini sudah kita buat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian atau para pemirsa yang lain bisa mengikutinya dengan seksama, fokus, dan tetap konsentrasi dengan mengikuti arahan dari tutorial kali ini. Baik, siapkan soal yang penting ya, soal 5 soal yang nantinya bisa dijawab oleh siswa, dan nanti di akhir ada skor gitu ya. Nah, berapa nilai Anda dan sebagainya, tetap semangat, memberikan quotes yang semangat gitu. Seperti biasa, kalau di awal adalah untuk cover, kemudian kedua untuk nomor soal, kemudian soal nomor 1 mulai dari slide yang ketiga, keempat adalah soal nomor 2, 5 adalah soal nomor 3, dan seterusnya. Kemudian diakhiri soal atau slide yang ke-8, yaitu untuk memberikan nilai dari peserta didik kita atau mungkin siswa kita yang menjawab pertanyaan dari PowerPoint ini ya. Siapkan dulu itu. Nah, kalau sudah langkah awal yaitu mengaktifkan developer ini ya. Developer, jika di laptop atau PC Bapak Ibu belum ada menu taskbar di atas ini adalah developer, maka langkah awalnya adalah klik file, Bapak Ibu pilih option. Apabila tidak ada option, pilih more, biasanya ada more, M-O-R-E. Nah, ketika pilih more lalu ada option, klik option. Fungsinya apa Bapak Ibu? Kita memunculkan developer, itu langkah awal kita menggunakan makro gitu ya. Kemudian pilih customize ribbon ya, tadi diklik file, kemudian pilih option, kemudian pilih custom ribbon, lalu slide diarahkan ke kanan, scroll di checklist developer, ini tulisan developer biasanya masih kosong, lalu di checklist, nah lalu oke. Nah, fungsinya sekali lagi memunculkan taskbar developer. Nah, kita klik developernya, kemudian pilih di pojok paling kiri adalah Visual Basic untuk memasukkan rumusnya gitu ya. Nah, Visual Basic ini kita akan memunculkan rumus-rumus yang sudah kita buat dan nanti akan saya sematkan dalam deskripsi channel saya. Kita buka. Nah, ini bentuknya adalah di notepad, ini adalah untuk coding makro PPT gitu ya. Jadi klik saja, kemudian di mikro Visual Basicnya klik insert dan pilih modul. Saya ulangi lagi ya. Pilih developer jika developernya sudah muncul, kemudian pilih Visual Basic. Nah, ketika muncul tampilan layar begini, maka silakan klik insert, lalu pilih module atau modul. Nah, muncul ini ya. Nah, ketika muncul ini kita siap copy paste yang ada di notepad atau rumus yang nantinya akan saya sematkan pada deskripsi channel YouTube saya. Jadi Bapak Ibu dengan melihat tutorial ini langsung bisa mempraktekkan, sangat mudah.
kita klik di sini sembarang, lalu Ctrl A untuk ngeblok semua. Dan ini kenapa nilai plus 20? Karena soalnya 5, asumsinya adalah dikalikan 20, maka skor maksimalnya adalah 100. Jika soalnya 10, maka 20 ini diganti 10, gitu ya. Asumsinya 10 kali 10 adalah 100. Oleh karena soal yang saya buat adalah 5, maka biar ada nilai atau skor 100, maka dikalikan 20, gitu ya. Kenapa? Maka ini sangat penting. Kalau nanti misalkan Bapak Ibu membuatnya 25 soal, maka tinggal ini diganti 4 ya. Nah, itu ya. Sekali lagi, karena saya membuatnya soal itu hanya 5, maka agar skor maksimalnya 100, maka saya rubah 20. Nah, kita Ctrl A saja, klik kanan, copy, gitu ya. Lalu diklik di tampilan ini, paste atau paste. Nah, sudah begini ya, sudah muncul begini. Nah, ada tulisan skor, sudah betul. Kita minimize saja. Nah, kalau sudah, mari kita setting. Langkah selanjutnya adalah untuk membuat link dan sebagainya agar supaya terkesan interaktif dan memudahkan siswa dalam menjawab atau aplikasinya menarik, ya. Pilih di tombol mulai atau start, bisa tulis start atau mulai, gitu ya. Lalu kita klik insert, pilih action, gitu ya, dan pilih hyperlink to. Nah, pilihnya apa? Next slide. Artinya apa? Slide selanjutnya. Ketika nanti di slide show, maka ketika kursor diarahkan ke mulai atau start, maka nanti muncul ke slide selanjutnya. Sekali lagi, pilih hyperlink, lalu next slide, klik OK, ya. Lalu kita atur di slide yang kedua, nomor soal. Nah, gimana caranya? Nah, kita klik di angka 1, harapannya adalah kita lari ke soal nomor 1, begitu. Maka seperti biasa, kita hyperlinkkan, klik di tombol angka 1, lalu action, pilih hyperlink, ya, atau klik kanan. Ini ada hyperlink, sudah ada hyperlink ya. Klik hyperlink langsung saja, pilih yang place in this document. Sekali lagi, kita klik angka 1-nya, tombol angka 1, pilih hyperlink, atau klik kanan, pilih hyperlink, juga ada, bisa dua cara, gitu ya. Nah, link, lalu pilih yang place in this document. Nah, place in this document maksudnya adalah gimana untuk soal yang nomor awal. Slide yang kedua adalah nomor soal. Jadi untuk soal nomor 1 kita mulai di slide nomor 3, gitu ya. Kita OK. Nah, begitu pula untuk tombol nomor 2. Maka klik hyperlink, kita pilih slide keempat, yaitu soal nomor 2. Ini ada previewnya di sini ya. Nah, ada previewnya di sini nomor 2. Jadi, oke. Nah, sekarang nomor 3, begitu pula terusnya, gitu ya. Oh, ini nomor 4. Nah, 3 biasa nomor 3, oke. Tombol nomor 4 juga sama, hyperlink, kita ke nomor 4, lalu pilih insert, kemudian hyperlink,
pilih nomor 4 yang mana ya, oh slide nomor 6 ternyata ya, slide 4. Nah sekarang yang soal terakhir juga sama, hyperlink, pilih slide yang ke-7 karena ini soal menuju soal yang ke-5. Nah itu ya, bagaimana dengan tombol home dan next gitu ya. Mari kita tekan, kalau kita tekan home maka kita kembali ke menu awal, hyperlink saja begitu ya, hyperlink saja ke slide saja ya. Oke, kemudian tombol next, untuk ya nextnya ini yang di tombol ini sebenarnya tidak usah berfungsi ya, karena langsung pilih nomor tombol juga sudah bisa, ini dihapus saja tidak apa-apa. Nah home-nya tengah saja lah ini. Nah ya, kemudian kita masuk ke slide yang ketiga atau soal nomor 1. Nah inilah fungsinya untuk mengaktifkan run makronya seperti yang sudah dimasukkan rumusnya di Visual Basic yang tadi ya, dengan cara cari jawaban yang benar dahulu. Nah kira-kira hari pramuka dipilih nanti setiap tanggal 14 Agustus ya, maka diklik tombol 14 Agustus, lalu pilih action, pilih run makro. Nah ini ya, run makro, saya ulangi, pilih jawaban yang benar dulu atau kuncinya dulu, pilih 14 Agustus, pilih action atau klik action, pilih yang run makro ya, run makro, pilih benar. Nah oke. Lalu bagaimana tombol yang opsi yang ketiga ini, tiga opsi ini, maka diklik saja, pilih action, pilih run makro, semua di salah ya, karena bukan soal yang dimaksud. Run makro salah. Nah lalu di 15 Agustus juga sama, action, run makro salah. Nah begitu juga soal nomor 2 ya, 17 Agustus tahun 2023 adalah HUT RI yang ke-78 ya, maka cari yang benar dulu, 78 atau tombol 78 diklik, lalu pilih action, pilih run makro, pilih benar. Nah bagaimana tombol yang lain? Nah tombol yang lain tentunya salah, nggak ada soal kok benarnya 3, 4, 5, itu bukan soal. Nah ya, pilih salah. Kemudian tombol 77 juga sama, pilih run makro, pilih salah. Jangan lupa klik OK ya, nanti dikira sudah hafal, klik ternyata belum diklik OK. Nah lanjutkan sampai nomor 3, 4, dan 5 ya. Nah kita cari yang benar dulu, run makro, kita cari run makro, salah. Agak cepat saja ya, karena ini saya yakin ketika mengikuti tutorial ini dengan memakai bahasa yang lugas dan santai, saya yakin para pemirsa sudah bisa mengikutinya. Nah ibu kota Jawa Tengah adalah Provinsi Jawa Tengah ya, Semarang. Kita cari sekali lagi yang benar dulu. Nah maka tombol yang lain, opsi yang lain dipilih salah. Oh oke ya, kita kira sudah klik
ternyata belum. Nah, soal nomor 5. Gubernur Jawa Tengah ya Pak Ganjar Pranowo. Kita klik halaman makronya benar. Nah, yang lain halaman makronya salah ya. Satu-satu, tidak usah gugup, yang penting cepat. Ya, karena nanti sering berlatih. Nah, ini sudah ya. Nah, ini sudah. Nah, maka kita klik yang home. Ini kembali ke slide yang nomor 1 kan ada home ya. Kita ke home, kita hyperlink saja, kita ke tombol slide yang kedua, tombol home ke nomor soal saja. Kalau tombol next, maka hyperlinknya ke slide yang berikutnya ya. Next ya, sama. Nah ya, ini juga copy paste sebenarnya sudah bisa ya. Kalau ingin memperlancar ya silakan ya, memperlancar ya silakan. Satu sebenarnya sudah buat satu, copy paste juga bisa. Nah, next. Sekarang yang home ini saya lagi bisa copy paste di slide yang pertama atau soal yang pertama tadi. Jadi kalau ingin memperlancar sekali lagi ya persilahkan untuk satu-satu biar bisa untuk permudah kita. Nah, slide nextnya kita lihat ada soal 5 ya. Nah, home untuk soal yang nomor 5 bagaimana? Makanya sama. Nah, hanya soal yang nomor 5 ini nextnya adalah ke slide yang ke-8. Nah, ya tuh. Nah, pada saat di slide yang terakhir home-nya, kalau ingin kembali lagi ulangan lagi itu ya, kita sama saja pilih hyperlink slide awal kuisnya saja mulai, dan untuk nextnya ini pilih yang hyperlink action, hyperlink and show. Nah, and show itu artinya selesai ya. Nah, bagaimana dengan tombol nilai ini, nilai Anda? Nah, untuk bisa memunculkan nilai maka kita atur untuk nilai Anda setiap kali yang mengerjakan tahu skornya berapa gitu ya. Kita klik tombol nilai Anda adalah, pilih insert lalu pilih action. Nah, klik di tombol nilai Anda adalah lalu pilih insert, pilih action, lalu pilih halaman makronya itu di skor. Nah, halaman makro pilih skor lalu oke ya. Insya Allah tadi bisa kita demokan ya. Nah, jangan sampai lupa
apabila nanti di slideshow, agar supaya tidak bisa diklik di mana-mana, hanya tombol yang kita navigasikan yang bisa diklik, maka di Ctrl A ya, diklik di slide yang pertama, lalu CTRL-A. Nah, CTRL-A lalu Transition. Nah ya, fungsinya untuk apa? Sekali lagi, biar tombol yang bukan navigasi kita nggak bisa, kecuali tombol navigasi kita bisa masuk atau pindah ke slide satu dengan slide yang lain sesuai perintah navigasi kita. Itu ya, pilih Transition, lalu on mouse kliknya dihilangkan. Nah, lalu jangan lupa yang terakhir kali adalah cara menyimpannya. Nah, klik file, menyimpannya adalah yang terakhir kalinya adalah kita menyimpan file ini dalam bentuk file PowerPoint makro gitu ya. Klik file, lalu pilih save as. Kita masukkan kemana dulu ini? Nah, agar supaya mencarinya lebih mudah, maka kita masukkan satu folder ya, Prapto RA24. Ini adalah aplikasi yang saya namakan ya. Oke. Nah, oke, lalu jangan lupa save as tipenya bukan PowerPoint presentation, tetapi PowerPoint Macro Enable Show. Sekali lagi, PowerPoint Macro Enable Show. Nah, diklik PowerPoint Macro Enable Show ya, lalu save. Nah, mari kita coba cari filenya tadi di mana ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, PowerPoint Enable Show. Kita klik saja. Nah, Enable Macro. Nah, ini ya. Nah, diklik di mana-mana tidak bisa ini. Nah, ya, kursornya diklik di mana-mana tidak bisa. Nah, kecuali di sini. Nah, mulai ya. Nah, masuk ke tombol home, balik lagi ke sini ya, mulai. Nah, kita cari nomor 1, nah gitu ya, atau balik lagi ke home, nomor soal nomor 5 gitu ya, balik ke home nomor 3 ya, nomor 3 ya. Nanti kita bisa mengembangkan lagi bagaimana caranya untuk waktu, timingnya ya, timernya biar ada. Nah, kali ini kita mulai saja dulu ya. Nomor 1, hari pramuka tanggal 14 Agustus. Klik langsung otomatis ya. 17 Agustus, ikut yang ke-78. Siapa nama kepala sekolah SMA Negeri 1 Petarukan sekarang? Siapa yuk? Bukan saya ya. Nah, Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Semarang. Siapa nama Gubernur Jawa Tengah sekarang? Bapak Ganjar Pranowo. Nah, ini ya, nilai Anda adalah, diklik saja. Nah, nilai Anda adalah 100. Huri. Nah, kita seolah-olah kita mungkin disalahkan ya jawabannya. Ayo, barangkali wah itu kuncinya mungkin apapun jawabnya nilainya 100, kita coba yang salah. Nah ya, kita acak saja, pilihnya salah misalkan, atau benar 1 lah gitu ya. Nah, nilai Anda adalah 20 ya, karena tadi yang betul hanya 1 ya. Nah, demikian berikan kesan penilaian kuis interaktif bagi siswa-siswa kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.